Ini masih mungkin lah ya, ini masih mungkin untuk Bu Desi kembali kepada Pak Hotma Sitompul. Asal jangan pakai pengacara Hotman Paris. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin soal kabar-kabar terbaru selebritas tanah air dan para tokoh publik yang selalu saja bikin berita karena dengan berita mereka eksis di ranah media. Nah, kali ini ada berita menarik, yakni Hotma Sitompul buka pintu rujuk. Curhatan Desiree Tarigan diungkap Hotman Paris. Begitu berita yang dilansir dari gridhot.id. Namun kuasa hukum Ibu Dabam pesimis akan hal ini. Kalau dalam satu perkara sama sekali tidak dibuka pembahasan. Oke, langsung saja pihak Hotma Sitompul rupanya masih membuka harapan untuk Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan kembali akur. Namun, pihaknya memberi syarat agar Desiree tidak menggunakan jasa Hotman Paris. Hal ini dikemukakan kuasa hukum Hotma Sitompul, yakni Muara Karta, seperti yang kami kutipkan dari kanal YouTube Star Story. Inilah ya, ini masih mungkin untuk Bu Desi kembali kepada Pak Hotma Sitompul. Asal jangan pakai pengacara Hotman Paris. Ya, masih bisa mereka untuk dimediasi, kembali rukun. Apa sih yang... Lebih lanjut, kuasa hukum dari Hotma Sitompul mengatakan bukannya mereka takut dilaporkan oleh Desiree karena dianggap memfitnah Desiree selingkuh, tetapi dia mengatakan bahwa dia ini kuasa hukum. Harusnya Hotman Paris lah yang memberikan pengertian kepada Ibu Desiree, bukan malah memperlebar urusan. Dan pihak pengacara Hotma Sitompul pun mengancam juga akan melaporkan balik Hotman Paris Hutapea dan juga Desiree atas tuduhan juga pencemaran nama baik. Saya bukannya takut ya, saya tidak pernah takut, tetapi jangan memfitnah seseorang ya. Orang yang memfitnah seseorang, saya pun akan melakukan laporan juga. Jadi jangan dituduh saya memfitnah, mencemarkan nama baik. Dialah nanti yang saya laporkan mencemarkan nama baik saya. Saya kuasa hukum kok, ada aturannya kok, ada undang-undang advokatnya. Nah, itulah yang kita harapkan Hotman Paris memberikan masukan yang positif kepada Ibu Desiree. Jangan malah dikipas, urusan kecil jadi besar. Nah, kalau kita buka aibnya Pak Hotman Paris, lah memang dia sama siapa dulu selingkuh, kita semua tahu kok dunia. Terus setiap kita lihat di Bali sama siapa segala pakai kolor apa segala macam, kan kita lihat semua apa kita ribut. Nah, itu kan haknya dia lah, suka-sukanya, ada kesenangannya dia. Privasi orang silakan, dia mau jungkir balik, dia mau apa, urusan dia. Nah, tapi alangkah tidak etisnya ketika Pak Hotman Paris bilang istri pertama, istri kedua, istri ketiga, saya beli apa langsung saya atasnamakan istri saya. Itu urusan masing-masing, rumah tangga orang masing-masing. Jangan dicampur aduk, dia boleh begitu, orang boleh begini, kan nggak mesti sama. Nah, penggiringan opini yang seperti itu kan kendali merugikan keluarga pasti. Maksudnya? Ya, dengan statement seperti itu kan pada akhirnya menggiring sebuah opini yang merugikan Pak Hotma sendiri. Memojokkan Pak Hotma, pasti Pak Hotma memang dirugikan dengan pemberitaan seperti itu. Kan saya dengar istri pertama, istri kedua, istri saya, kata Pak Hotman Paris, begitu saya beli apa, saya langsung sertifikatkan atas nama istri saya. Itu kan Pak Hotman Paris. Pak Hotma lain, saya pun lain, Pak Partai Siombing pun lain, orang lain pun lain. Tidak harus sama kita seperti apa. Mungkin kita kasih ke anak kita, mungkin kita kasih ke cucu kita, mungkin nggak kita kasih ke masing-masing lah. Bagaimana kita merawat istri, bagaimana istri merawat suami. Nah, ini kan pada akhirnya jadi konsumsi publik yang... Sementara itu, seperti yang dikemukakan oleh Hotman Paris di YouTube KH Infotainment, Hotman angkat bicara menanggapi masalah rumah tangga Hotma dan Desiree. Hotman mengatakan bahwa keduanya saat ini saling membuat kasus masing-masing. Bahkan kasus yang sebelumnya tak pernah dipermasalahkan, Hotma dan Desiree tiba-tiba muncul.
Kelanjutannya saling membuat kasus masing-masing yang sebelumnya tidak pernah ada kasus tiba-tiba ada, ujar Hotman. Ya itulah, Anda tahu sendiri imbuhnya. Hotman beranggapan bahwa rumah tangga Hotma dan Desiree sudah berada di ujung tanduk. Dengan kata lain, rumah tangga Hotma dan Desiree sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi saya melihat secara pribadi sudah selesai. Wawancara Ibu Desi, kata Hotman. Kayaknya untuk bersatu kembali itu sudah sangat susah, imbuhnya. Hotman membeberkan alasannya menyebut rumah tangga Hotma dan Desiree susah kembali utuh. Ternyata Desiree dan Hotma sudah merasa tidak ada kecocokan masing-masing. Desiree dan Hotma sudah merasakan hal itu sejak 8 tahun yang lalu. Bahkan Desiree dan Hotma sudah lama pisah ranjang. Karena itu ternyata ketidakcocokan itu bukan seminggu lalu, bukan Februari, ujar Hotman. Tapi 8 tahun lalu. Bu Desi ngaku kan, bahkan Bu Desi ngaku sudah berbulan-bulan pisah tempat tidur, tandasnya. Oleh karena itu Hotman hanya berharap Hotma bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Jadi saya melihat kalau saya jadi laki-laki ya, sudahlah, apa sih persoalannya kalau orang mau pisah, ujar Hotman. Intinya kan saling happy, sudah itu saja, selesai. Berunding yang benar dan fair, itu doang, kata Hotman Paris. Ya kelanjutannya Anda sendiri tahu, saling membuat kasus masing-masing yang sebelumnya tidak pernah ada kasus tiba-tiba jadi ada. Ya itulah Anda tahu sendiri. Tapi saya melihat secara pribadi sudah, saya wawancara Ibu Desi, kayaknya untuk bersatu lagi itu udah sangat susah. Karena itu ternyata sudah bukan ketidakcocokan itu, masalah itu bukan seminggu lalu, bukan Februari, sudah dari 8 tahun lalu. Anda kan, Desi kan ngaku kan, bahkan Desi ngaku sudah berbulan-bulan mereka pisah tempat tidur. 10 tahun. Ya, jadi saya melihat itu, makanya kalau saya jadi laki ya udahlah, apa sih persoalannya sih kalau orang mau pisah? Intinya kan ya saling happy, itu aja, selesai. Berunding yang benar, udah. Yang fair, yang benar dan yang fair, itu doang, ya. Kira-kira begitu. Oke. Lalu Bang, tapi makin kasus ini kayak semakin merambat, jadi kayak saling serang Bang Hotman dengan Bang Hotman. Nah, itu gimana Bang? Ya, kubu sana menganggap kasus ini melebar gara-gara Hotman Paris. Sebenarnya enggak, karena popularitas Hotman Paris. Justru saya tidak pernah membahas kasus ini ke publik. Ingat waktu di vaksin kedua RSUD, saya udah buka, tapi saya hanya mengatakan benar saya yang pegang kasusnya, saya udah pelajari, tapi saya nggak mau ngomong ke publik. Ya karena kubu Hotman yang pegang, ya langsunglah wartawan jadi tertarik semuanya. Saya sendiri tidak pernah membuka ke publik perselisihan mereka itu. Anda lihat sendiri. Justru makanya saya sangat terkejut ketika tim mereka itu mengatakan ada yang dibilang gua banci.